Rasulullah pun bertanya, "Bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat?" Iblis pun menjawab, "Aku merasa panas dan gemetar." "Kenapa, wahai terlaknat?" Iblis pun menjawabnya, "Sesungguhnya jika ada seorang hamba yang bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Lalu bagaimana jika mereka berpuasa?" Iblis pun menjawab, "Saya merasa terbelenggu sampai mereka berbuka puasa." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah percakapan Nabi Muhammad SAW dengan seorang iblis. Cerita itu diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, 'Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku?' Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat, 'Apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu?' Para sahabat pun menjawabnya, 'Tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Rasulullah pun berkata, 'Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya.' Umar bin Khattab radhiyallahu an pun mulai berkata, 'Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?' Nabi SAW pun berkata dengan pelan, 'Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat? Sekarang bukakanlah pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Ibnu Abbas pun berkata, "Maka dibukalah pintu, kemudian iblis tersebut masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang dan kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya seperti bibir macan atau kerbau. Dia pun berkata, 'Assalamualaikum ya Muhammad.' 'Assalamualaikum ya jam'atal muslimin.' Iblis pun berkata, 'Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena terpaksa diperintah.' Kemudian Nabi pun menjawabnya, 'Apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai terlaknat?' Iblis pun menjawab, 'Aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad SAW dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam, sebagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab jujur setiap pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Muhammad kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja, niscaya akan aku jadikan kamu debu yang dihembaskan oleh angin, dan akan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu.' Kemudian Rasulullah pun mulai bertanya, 'Jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku siapa orang yang paling kamu benci.' Iblis menjawab, 'Engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu.' Rasulullah SAW pun bertanya lagi, 'Siapa lagi yang kamu benci?' Iblis pun menjawabnya, 'Anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, 'Lalu siapa lagi?' Iblis pun menjawabnya, 'Orang alim dan orang yang menjaga diri dari syubhat. Yang saya tahu yaitu lagi penyabar.' Rasulullah pun bertanya lagi, 'Lalu siapa lagi?'
Iblis pun menjawabnya, orang yang terus-menerus menjaga dirinya dalam keadaan suci dari kotoran. Rasulullah pun bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawabnya, orang miskin yang bersabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Rasulullah pun mulai bertanya lagi, bagaimana kamu tahu bahwa ia itu seorang penyabar? Iblis pun menjawabnya, wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesama selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Lalu siapa lagi? Iblis pun menjawabnya, orang-orang kaya yang bersyukur. Rasulullah pun bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur? Iblis pun menjawabnya, jika aku melihatnya mengambil dari dan meletakkannya pada tempat yang halal. Rasulullah pun bertanya, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis pun menjawab, aku merasa panas dan gemetar. Kenapa, wahai terlaknat? Iblis pun menjawabnya, sesungguhnya jika ada seorang hamba yang bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Lalu bagaimana jika mereka berpuasa? Iblis pun menjawab, saya merasa terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, jika mereka menunaikan haji? Iblis pun menjawab, saya menjadi gila. Jika mereka membaca Al-Quran? Iblis pun menjawab, aku meleleh seperti timah yang meleleh di atas bara api. Rasulullah pun bertanya lagi, jika mereka berzakat? Iblis pun menjawab, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi 2. Mengapa begitu, wahai Abu Murrah? Iblis pun menjawabnya, sesungguhnya ada 4 manfaat dari zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Yang kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Lalu Rasulullah pun bertanya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis pun menjawabnya, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam? Lalu, apa pendapatmu tentang Umar? Demi Tuhan, tiada aku ketemu dengannya kecuali aku lari darinya, jawab Iblis. Lalu, apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis pun menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Iblis yang terlaknat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hayhata, hayhata, tidak mungkin, tidak mungkin. Mana bisa umatmu bahagia sementara aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana kamu senang dengan umatmu sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, aku akan sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf dan yang melek huruf, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba yang mukhlis atau seorang hamba yang ikhlas. Rasulullah pun bertanya kepada Iblis, siapa orang yang ikhlas itu menurutmu? Iblis pun menjawabnya, apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, barang siapa yang cinta dirham atau dinar, dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang yang tidak suka dirham atau dinar, tidak suka puji-pujian, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan ia. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian, dan hatinya tergantung pada nafsu atau syahwat dunia, dia lebih rakus dari seorang yang saya jelaskan kepadamu. Tak tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa cinta kedudukan termasuk dosa besar, dan bahwa sombong juga termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak dan setiap anak dari mereka punya 70.000 syaitan? Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian besar menggoda
golongan anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang yang lemah. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu berasal dariku? Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa yang berbohong, dia adalah temanku. Dan barang siapa yang berbohong kepada Allah, dia adalah kekasihku. Dan apakah engkau tidak tahu bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa? Demi Allah, aku adalah penasihat kalian berdua. Maka sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah, mengadu domba, adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaan dan kesenanganku. Barang siapa tolak bersumpah untuk cerai, dia mendekati perbuatan dosa meskipun hanya sekali dan meskipun ia benar. Barang siapa membiasakan lisannya dengan ucapan cerai, istrinya menjadi haram baginya, dan jika mereka masih memiliki keturunan sampai hari kiamat, maka anak mereka semuanya adalah anak-anak hasil zina. Mereka masuk neraka hanya karena satu kata saja. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu yang ada mengakhirkan solat barang 1-2 jam. Setiap kali mau solat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu sementara engkau sibuk, sehingga dia mengakhirkan solatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya. Maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka akan aku kirim satu syaitan yang membuatnya lupa waktu solat. Jika ia memang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan solat. Aku katakan kepadanya, lihatlah kiri kanan. Ia pun menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku dan aku cium kedua matanya dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Dan engkau sendiri tahu, wahai Muhammad, siapa yang sering menoleh dalam solatnya, Allah akan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku dalam satu solat, ketika solat sendirian, aku perintahkan dia untuk tergesa-gesa, maka ia mencucuk solat seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika ia menang atasku, maka ketika sholat berjamaah, aku akan cambuk dia dengan lijam. Lalu aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Aku letakkan ia hingga mendahului imam. Kamu tahu bahwa siapa yang melakukan itu, batallah sholatnya, dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat nanti. Jika ia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk mengacungkan jari-jarinya ketika sholat, sehingga ia mensucikan aku ketika ia sholat. Maka ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika ia tidak menaruh tangan di mulutnya, syaitan masuk ke dalam perutnya. Dengan begitu ia bertambah rakus di dunia dan cinta dunia. Dia menjadi pendengar kami yang setia. Bagaimana umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat. Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu. Sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat, sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang yang sehat, karena Allah berkata, tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Jika kamu sembuh, kamu harus sholat yang diwajibkan sampai dia mati dalam keadaan kafir. Jika dia mati dan meninggalkan sholat ketika sakit, dia bertemu Tuhan dan Tuhan marah kepadanya. Demikianlah cerita bagian pertama percakapan Nabi Muhammad SAW dan seorang iblis. Untuk bagian yang kedua akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan ibrah serta pelajaran dan keteladanan bagi kita semua. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.